Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang Puisi bersama Intan Dayu Maharani dan Nadira Devi Anggraini. Apa itu puisi? Mari kita pelajari bersama-sama. Puisi adalah sebuah karya sastra yang menggunakan kata-kata, irama, dan juga rima sebagai media penyampaian untuk mengekspresikan perasaan kalian. Nah, puisi juga untuk menciptakan sebuah imajinasi yang kemudian diubah dalam bentuk bahasa yang memiliki kesan yang mendalam. Jika kalian sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur dan langkah-langkah dalam penulisan puisi. Unsur-unsur yang membangun puisi itu ada 3. Yang pertama, itu ada diksi. Diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang kedua, itu ada tema. Tema adalah ide pokok yang membangun sebuah puisi. Kemudian yang ketiga, itu ada irama dan juga rima, di mana irama merupakan sebuah keselarasan bunyi yang ada dalam puisi. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Di sini, rima atau sajak dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sajak silang. Sajak silang berbunyi ABAB. Kemudian ada sajak pasangan yang berbunyi AA dan BB. Kemudian yang ketiga ada sajak terus yang berbunyi AA AA. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah dalam penulisan puisi. Di sini langkah-langkahnya ada 4 macam. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan sajak yang akan digunakan. Yang ketiga, mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah objek. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa yang tepat. Nah, apakah kalian sudah paham dengan cara penggunaan sajak pada sebuah puisi? Berikutnya, mari kita belajar dengan contoh sebuah puisi berjudul Sekolahku Nan Ceria. Dengan puisi Sekolahku Nan Ceria ini, yang pertama akan kita bahas menggunakan sajak ABAB. Sajak ABAB dapat kita lihat dari akhiran kalimat setiap barisnya. Contoh, pada baris pertama, keceriaan di sekolah kini, berakhiran I. Baris kedua, bukan tanpa pengorbanan, berakhiran AN. Baris ketiga, kami yang kini menikmati, berakhiran I. Buah manis sebuah pengabdian, berakhiran AN. Sajak ABAB yang dimaksud adalah kini berakhiran I, pengorbanan berakhiran AN, menikmati berakhiran I, dan pengabdian berakhiran AN. Itu yang disebut berakhiran ABAB. Agar kalian lebih paham tentang penggunaan sajak, mari kita lihat contoh sajak pasangan AABB. Dalam puisi ini bisa kita lihat barisan pertama, kau pelita dalam kegelapan, berakhiran AN. Penerangan di lorong kesunyian, berakhiran AN. Sangat besarlah jasamu, berakhiran U. Engkau berbagi ilmu, berakhiran U. Untuk kemajuan
kemajuanku berakhiran U. Bisa kita lihat dari akhir setiap kalimat pada setiap barisnya berakhiran AA, BB. Dua baris dengan huruf yang sama di akhir dan baris berikutnya juga menggunakan barisan yang sama. Begitu juga dengan penggunaan sajak terus dengan sajak AA, AA. Nah, pada penggunaan sajak terus atau AAAA berarti menggunakan akhiran yang sama di setiap barisnya. Itu tadi merupakan cara penulisan puisi dengan sajak ABAB, AABB, dan AAAA. Berikutnya, setelah kita menulis puisi, perlunya kita mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, pelafalan. Pelafalan merupakan proses untuk mengucapkan kata atau kalimat dalam puisi dengan jelas seperti A, I, U, E, O. Jadi harus terdengar jelas ya. Yang kedua, intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya irama dalam membaca puisi. Intonasi ini juga mempengaruhi banyak hal loh, seperti tekanan ketika kita membaca kata. Setiap kata harus ada penekanan sehingga inti atau arti dari sebuah kalimat bisa tersampaikan. Ada juga tekanan nada. Tekanan nada ini juga mempengaruhi tentang penyampaian perasaan. Apakah puisi ini senang, sedih, marah, gundah, galau, dan suasana hati lainnya. Jadi perlu loh kita memperhatikan nada kita dalam membaca puisi. Selanjutnya, dalam intonasi ada juga tempo. Tempo ini merupakan lambat atau cepatnya dalam pengucapan kata dalam kalimat puisi. Yang ketiga ada ekspresi. Ekspresi juga meliputi beberapa hal yang perlu diperhatikan loh. Yang pertama dalam ekspresi adalah sikap. Sikap kita ketika membaca puisi, apakah kita berdiri, apakah kita duduk, apakah kita sambil berjalan, yakni sikap tubuh kita dalam membaca puisi yang harus dikuasai dari awal sampai akhir membaca puisi. Selanjutnya ada gerak-gerik wajah atau mimik wajah. Mimik wajah juga perlu diperhatikan loh ketika membaca puisi, karena bisa saling berkaitan dengan puisi yang sedang dibacakan. Apakah wajah kita harus sedih karena puisinya sedih? Apakah kita harus senang karena puisinya senang? Dan lain sebagainya. Sehingga ekspresi harus menyesuaikan dengan tema puisi yang dibawakan. Selanjutnya adalah volume suara. Volume suara perlu diperhatikan dalam membaca puisi loh, karena volume suara adalah keras atau pelannya kita dalam membaca puisi. Volume diperhatikan dari tema puisi kita dan juga tempat dari kita membaca puisi, supaya suara kita bisa terdengar oleh pendengar puisi yang kita bacakan. Nah, setelah kita mengetahui unsur, cara penulisan puisi, cara membacanya, kita juga perlu mengetahui loh bagaimana ya cara menemukan amanat dalam sebuah puisi. Yang pertama, pastinya kalian harus membaca puisi secara berulang-ulang, sehingga kalian tahu maksud dari puisi tersebut itu apa. Yang kedua, ketika kalian membaca puisi secara berulang-ulang, kalian harus bisa mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti.
Pastinya ketika kalian membaca puisi menemukan kata yang sulit untuk dimengerti. Nah, kalian harus mencari arti dari kata tersebut. Baru kalian bisa melanjutkan pada kata-kata berikutnya. Setelah kalian mengetahui arti setiap kata dalam puisi, kalian baru bisa merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Apakah video ini mudah untuk dipahami? Semoga dengan video ini dapat membantu belajar kalian. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.